Di pertengahan 2000-an, di bawah megahnya lampu stadion-stadion Eropa, pernah lahir seorang seniman lapangan hijau yang kini namanya perlahan lama dalam ingatan. Dunia menjulukinya El Mago, sang penyihir. Bagi mereka yang menyaksikan, sebutan itu bukanlah bualan. Di kakinya, bola tak sekedar bergulir, ia patuh, jinak, dan berdansa mengikuti irama yang ia ciptakan. Jika sepak bola adalah sebuah kanvas, maka pria ini adalah pelukis yang berbicara lewat keindahan sepasang sepatunya. Namun, dikala dunia sedang terhipnotis oleh magisnya, sebuah ironi kelam datang tanpa permisi. Dewi Fortuna seolah memalingkan wajah, membiarkan takdir menghantamnya, yaitu dengan badai cedera yang teramat tajam. 10 kali pisau bedah merobek tubuhnya, sehingga sebuah infeksi mengerikan nyaris merenggut kakinya lewat vonis amputasi. Sebuah nestapa bagi seorang maestro yang hidup dari langkah kakinya. Pria yang menolak menyerah pada takdir itu adalah Santi Cazorla. Dan inilah kisah-kisah tentang keajaiban, rasa sakit, dan keteguhan jiwa. Simak kisahnya. Pada 13 Desember 1984, musim dingin di Asturias, tepatnya di tanah Lanera yang selimut takdir, lahir seorang bocah lelaki dengan nama lengkap Santiago Cazorla González. Ayahnya bernama Jose Manuel Cazorla, seorang pengemudi ambulans yang meninggal dunia pada tahun 2007, yang juga merupakan pemain seumur hidup klub lokal Real Oviedo. Saat umur 4 tahun, Cazorla sudah akrab dengan sepak bola. Bahkan, sang ayah pernah mengatakan pada seusia itu, jika Cazorla tidak memegang bola pada siang hari, maka dia tidak akan pernah bisa tidur ketika malam. Seiring berjalannya waktu, ketika umur 7 tahun, sang ayah mendaftarkannya ke klub lokal, Covadonga. Di sanalah berawal mula Cazorla menimba ilmu sepak bola. Kemudian, tak butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik di antara beberapa pemain Covadonga. Setelah 4 tahun di Covadonga, pada 1996, tim pemandu bakat Real Oviedo melihat bakat yang sangat besar pada diri Cazorla. Kemudian Cazorla bergabung dengan Oviedo. Dia bermain untuk Oviedo dari 1996 hingga 2003. Sehingga Real Oviedo terpaksa mau menjualnya karena finansial. Bonito Floro, yang saat itu menjabat sebagai pelatih Villarreal, terkesan dengan penampilannya, sehingga Villarreal merekrutnya. Kemudian, pada saat itu, Cazorla tidak langsung menandatangani kontrak jangka panjang bersama tim utama, melainkan menyetujui kontrak pengembangan pemain muda untuk bergabung dengan akademi dan tim cadangan Villarreal B. Setelah bersinar dengan Villarreal, kemudian datanglah Malaga dengan proyek ambisius. Malaga mengontraknya seharga 23 juta euro, harga yang fantastis saat itu. Dan Malaga tidak sia-sia merekrutnya karena dia menebus dengan bermain penuh di seluruh 38 laga di Liga dan membawa Malaga lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Setelah pencapaian yang luar biasa bersama Malaga, pada tahun 2012, Arsene Wenger sangat tertarik dengan magisnya. Seolah-olah dia menghipnotis Arsene Wenger dengan magisnya di lapangan hijau. Kemudian Arsenal pun mengontraknya dengan harga 19 juta euro.
Tak butuh waktu lama untuk dia mengambil hati penggemar Emirates Stadium. Berkat kaki magisnya, dia berhasil mempersembahkan 2 trofi FA Cup pada tahun 2014 dan 2015. Lalu, di tengah publik Emirates Stadium terkesima dengan aksi-aksinya. Sebuah ironi pun terjadi pada Oktober 2016. Ia mengalami cedera tendon Achilles yang parah. Infeksi bakteri memakan sebagian tendonnya, mengharuskan ia menjalani operasi 10 kali. Hingga dokter sempat memprediksi, bahkan ia akan kesulitan hanya untuk sekedar berjalan normal bersama anaknya. Dan itu mungkin pukulan secara psikologis bagi dirinya. Tapi Cazorla tetaplah Cazorla. Seolah-olah dia melawan takdir dan dia bangkit dari kursi roda. Kemudian, pada tahun 2018, setelah kontraknya habis di Arsenal, Villarreal menampungnya untuk pemulihan. Secara ajaib, Cazorla pulih total dan kembali bermain di level tertinggi. Bahkan sempat dipanggil kembali ke timnas Spanyol berkat performa impresifnya. Setelah bermain periode ketiga bersama Villarreal, kemudian pada tahun 2020 dia berkelana ke Qatar, yaitu ke Al Sadd, di bawah asuhan mantan rekan setimnya, Xavi Hernandez. Di sana, ia memenangkan beberapa trofi domestik dan meraih penghargaan pemain terbaik Liga Qatar. Pada tahun 2023, kontraknya berakhir. Lalu dia memilih kembali bersama klub yang dulu dia memulai mimpinya. Agustus 2023, di usia yang tak lagi muda, Cazorla melakukan kepulangan emosional ke Real Oviedo. Klub masa kecil tempat ia menimba ilmu sebelum krisis 2003. Ia bermain dengan gaji minimum liga dan mendonasikan sebagian hak penjualannya untuk akademi klub hingga tahun 2026 ini. Sekarang, dia berusia 41 tahun. Dia baru saja memperpanjang kontrak untuk terus memimpin Oviedo bersaing di kasta tertinggi Spanyol. Dan itulah kisah tentang perjalanan Santi Cazorla.